Oh, luar biasa. Kita kan nggak monyos. Oke teman-teman, masih kembali lagi bersama saya di channel Ramo ya teman-teman. Bagi kalian yang baru datang, wajib like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan semoga channel ini dapat menjadi menarik untuk selalu konsisten menghibur kalian teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah like, komen, dan subscribe, dan share video ini. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang mungkin supranatural ya guys. Tentang perjalanan supranatural ya guys. Itu perjalanan dimana usia saya masih menginjak mau ke 17 tahun. Saya masih mungkin masih kecil ya teman-teman. Ini perjalanan saya di Alas Purwo. Ini buat mungkin yang kemarin-kemarin sudah saya ceritain perjalanan saya di Alas Purwo. Mungkin di video kali ini akan saya ceritakan semuanya pengalaman saya berjalan di Alas Purwo di masa-masa kecil saya dulu. Karena saya dulu suka dengan namanya perjalanan. Ya, di masa-masa kecil saya tuh suka yang namanya perjalanan. Makanya saya mau kemana-mana pastinya jalan kaki, padahal ada sepeda jadi. Nah, ini adalah pertama kali saya mau berangkat ke Alas Purwo. Saya sebelum berangkat ke sana itu saya melihat, saya kan tidur, sebelum bangun saya tuh bermimpi melihat ada gerbang di Alas Purwo. Gerbang yang kalau di mata awam itu kalian lihat Tugu Selamat Jalan di Alas Purwo. Maaf sebelumnya ada kendaraan, dikarenakan rumah saya di pinggir jalan. Nah kan itu ada gedung di Alas Purwo yang berwarna hijau ya, dulu entah sekarang, saya sudah lama ke sana. Berwarna hijau itu saya melihat di depan itu sampai ke atas. Itu banyak sekali di mimpi saya. Banyak sekali teman-teman. Itu wujudnya sama seperti manusia seperti pada umumnya. Itu nggak tahu ya guys. Itu mimpi tapi saya nggak merasa di posisi itu bukan mimpi. Itu benar-benar saya di tempat tersebut. Nah, di posisi itu saya itu di malam hari menjelang subuh. Paham? Malam hari menjelang subuh, yaitu kira-kira pukul 1 atau pukul 2. Itu di mimpi saya itu kelihatan seperti itu. Saya melihat banyak teman melihat saya menyapa, ingin bercengkerama, ingin menyapa ya, ingin menyambut kedatangan saya. Entah itu kenapa, saya nggak tahu. Lalu habis itu saya beberapa lama itu saya terbangun guys, tiba-tiba dari hati itu ingin untuk berniat berpuasa. Saya berniat di dalam hati untuk berpuasa. Kan itu di hari Kamis pas malam Jumat posisinya. Itu saya jam 6 bangun atau jam 5 atau jam 6 itulah. Lalu itu saya melakukan kewajiban. Lalu saya meminta semoga diberi kemudahan di perjalanan ini. Gak tahu sih, tiba-tiba saya ingin melakukan perjalanan tersebut. Padahal saya awal-awal nggak ada pemikiran untuk berjalan menuju Alas Purwo. Tiba-tiba ada, kan dulu kakek saya pernah bilang, kan kakek saya masih hidup ya dulu, ya masih sehat, karena kan saya masih kecil kan, masih 17 tahun atau 16 tahun 2020 itu tahunnya 2020 bulan Desember kalau nggak salah ya, itu kalau nggak November Desember lah, intinya seperti itu. Lalu kakak saya bilang gini, di sana tuh ada yang namanya
Jati Papa, ambo Jati Petok, nggak tahu saya namanya, lupa. Itu kalau didudukin oleh 10 orang, 50 orang tetap muat pohon jati itu. Dan konon katanya pohon jati yang sudah ditebang tersebut, pohon jati kan ditebang itu ya, ditebang tersebut kan menyisakan akarnya ya, sama bekas tebangannya rata seperti ini. Itu kalau didudukin itu bisa 10 orang muat, 50 orang muat, katanya kakek saya ya, tapi ya saya tidak tahu di mana lokasinya tersebut. Itu oh ya, Jati Papa kalau nggak salah ya, itulah intinya. Itu katanya dulunya adalah bekas pohon yang ditebang untuk membangun Masjid Demak yang berada di Demak. Yang nebang katanya kalau nggak salah ini ya Sunan Kalijaga, kalau nggak salah ini ya guys. Ini saya kurang tahu ini, saya sedikit lupa tentang sejarah ini, dan saya sedikit dan banyak lupa tentang cerita dari kakek saya yang sudah meninggal tersebut. Saya itu setelah itu jam 7 saya sudah itu persiapan, yaitu saya cuma bekalnya itu hanyalah rokok vape, ya kan, gak bawa HP, gak bawa handphone, cuma bawa rokok vape, ya kan. Lalu habis itu uang 10.000, berangkat sampai pulang gak berkurang sama sekali. Dan saya langsung melanjutkan perjalanan. Kita sebelum melanjutkan perjalanan ke sawah dulu guys, nerabas, mencari jalan tikus, nerabas, langsung berjalan melewati sawah, yaitu melewati sawah yang mungkin sawah kakek saya. Lalu pas orang tua saya pas lagi di sawah, saya mau bilang, Pak saya mau jalan-jalan gitu, tapi nggak sampai ke alas purwo, jalan-jalan intinya seperti itu. Lalu saya jalan ya, ini singkat cerita. Di perjalanan banyak orang bilang, kenapa harus jalan kaki, naik bahasa Jawanya nut mobil itu loh akeh, itu banyak orang seperti itu. Dan ada beberapa orang anak muda yang bilang gini, Mas aku bantu boncengan, kalau bahasa Jawanya gitu, Mas tak boncengin gini piye karena di seperti itulah intinya. Habis itu saya perjalanan, saya bilang tidak usah, saya ingin niat jalan kaki seperti itu. Karena berjalan, lalu di area mana ya, intinya salah satu desa, nggak tahu, lupa namanya. Intinya ada karetan, itu masih ke arah barat ya, Ngulon, karetan Ngulon. Kira yang berada di Banyuwangi masih tahu. Itu ada orang, ya kan, orang ini ingat betul. Itu dulunya katanya pernah mengawal Bapak Soekarno. Nah itu saya salaman, dia cerita-cerita tentang pengalaman beliau. Dia bercerita, saya tuh dulu pernah mengawal Bapak Karno, Bapak Bung siapa? Apa itu yang di Surabaya itu loh. Nah itu Bung Tomo. Nah itu mengawal itu, sering bercerita, dan saya sedikit mendapatkan ilmu dari situ, pembelajaran untuk mempelajari supaya menjaga negeri ini supaya lebih baik. Nah itu yang sulit. Dan saya ini mungkin jalan cerita ya. Dan setelah saya bertemu orang itu, mungkin itu orang daerah sana ya, saya kurang tahu ya. Itu saya bermimpi sering bertemu dengan Pak Karno. Yang pertama, ini untuk kenang-kenangan dan cerita untuk saya pribadi ya. Yang pertama adalah Bapak Karno itu lagi posisinya sakit guys. Ini mimpi pertama tuh di mungkin 2021. Itu Pak Karno lagi sakit di rumah sakit, di tempat itu. Lalu Pak Karno, saya datang diantri sama entah orang, entah itu ajudan, entah siapa, itu orang intinya yang antri. Ini Bapak Karno yang sakit, kamu diundang, kamu disuruh ke sini, gitu bilangnya. Saya nggak tahu itu. Lalu saya masuk ke tersitu, Pak Karno tidur, yang namanya orang sakit. Itu bilang gini, Pak Karno, ini langsung poinnya, saya ini tolong didengar ya teman-teman. Saya titipkan negara ini untuk kamu.
Kalau di bahasa mimpi saya itu gini, tak tem negara iki gawe kowe, tulung jogono tak serane kabeh gawe kowe. Pak karena pakai bahasa yang tegas, pakai nada yang tinggi seperti itu. Seperti ini ya, seperti itulah kurang lebihnya nadanya. Tak tem negara iki kabeh iki gawe kowe. Wis tulung tak serane kabeh ning kowe. Ngono. Jadi aku kayak langsung habis itu gelap, habis mimpi itu gelap. Lalu saya terbangun. Lalu saya bercerita dengan ayah saya kemarin, Pak aku mampu ngicer nganu dimpeni Pak Karno loh. Seperti itulah intinya. Yang kedua nih, baru kemarin ini 2023 setelah mungkin sebelum kakek saya meninggal kalau nggak salah ya, itu Pak Karno bilang gini kan, mimpi saya itu ada wanita yang di perkotaan. Nah maaf ya sebenarnya perkataannya di perkotaan itu minta tolong dengan wajah yang menangis sedih, tapi orang itu adalah orang Korea, ceweknya cantik banget guys, cantik banget di mimpi saya itu. Ini nyala mimpi guys, cantik banget. Dan preman-premannya saya ajak bicara-bicara, kita nggak bisa. Lalu saya melihat ke area entah di mana ada seorang pakai topi, jas putih, lalu celana putih, sepatu hitam. Itu saya kejar itu orang, siapa? Ternyata Pak Karno, Bapak Karno itu. Lalu saya bilang, Pak tolong itu Pak, tolong itu Pak, nganu anak arek wedok sing di nganu nungguin karena Pak Karno pertama naik mau nolak. Mari ngono gang beberapa menit Pak Karno itu membantu orang tersebut yang di perkotaan. Wah kalau dibayangin di perkotaan itu sadis guys, jadi saya nggak ingin. Saya inginnya seperti itulah ceritanya, cowoknya banyak dari cewek satu di perkotaan. Jadi itulah intinya. Habis itu nggak terasa saya tiba-tiba ada di tempat acara resepsi pernikahan di mimpi saya itu. Pak Karno itu aku kan salah satu perewang ya di sana. Rewang itu kayak yang membantu tempat acara tersebut lah intinya. Saya bagi penerima tamu. Lalu Pak Karno di sana, ini singkat cerita ya guys. Ini saya lupa dikarenakan mimpi ini guys ya. Ini dikarenakan mimpi. Lalu saya Pak Karno suruh, Pak duduk di sini. Tunggu Pak Karno. Lalu berbincang-bincang lah. Tiba-tiba si cewek yang di perkotaan tadi datang, duduk di sampingnya Pak Karno atau siapa, intinya duduklah di situ. Lalu Pak Karno berbincang-bincang dengan saya tentang membahas tentang negara ini yang dulunya tempat viral, negara dengan maaf ya semuanya penuh hutang. Ya itu cerita seperti itu Pak Karno, cerita runtut mulai dari masa mudanya dulu sampai menjabat menjadi presiden, cerita full. Tapi yang saya tangkap cuma satu ya, itu pesan dari Pak Karno cuma satu yang saya ingat betul dari beribu-ribu Pak Karno cerita, yaitu bilang gini, Pak Karno itu beliau cuma banyak memandang ke atas gini, seperti itu ya, menunggu sampai pakai topi ya, itu tadi ya baju yang saya ceritakan tadi. Itu bilang gini, negaraku ini kurang lebihnya ya, intinya seperti ini ceritanya. Pesannya nih, iki gara-gara utangku negara iki kabeh jadi apa namanya, jadi soro, jadi seperti itulah intinya, kayak sing jadi soro lah intinya. Soro itu kayak sengsara, itu dikarenakan hutang saya, negara rakyat saya menjadi sengsara. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu kurang lebihnya. Lalu habis itu saya bertanya kan katanya orang Jawa, munculnya Ratu Adil adalah puncak negara kita, mungkin itu kata-kata orang-orang dulu sih. Itu lalu saya bilang gini, Pak, lah sampean urip ning alam balik ning alam dunya apa Ratu Adil iki wis metu. Saya bilang seperti itu 3 kali guys. Pak Karno cuma tersenyum dengan senyum ramah seperti itu. Lalu nggak jawab apa-apa, cuma dengan senyum. Bahkan saya sudah bertanya 3 kali guys, cuma dibalas dengan senyuman guys. Saya nggak tahu, kayak senyumannya tuh misterius guys. Saya juga apaan ini. Lalu saya terbangun lah dari situ. Ini sedikit mimpi ya bertemu Pak Karno. Lalu habis itu ini langsung kelanjutan di realita ya, kita berjalan Purwa tadi. Kita sudah bertemu sama bapak itu, ya kan.
Ya intinya bercerita tentang itu. Lalu kita langsung itu pas ketemu itu habis sholat duhur ceritanya intinya. Nah habis itu lanjutkan perjalanan ke menuju Alas Purwo, dan di perjalanan saya di area patung selancar atau di mana ya, itulah intinya. Itu patungan Alas Purwo ada patung selancar, itu langsung belok kan, pasti belok kan ke tikungan terus sampai kalau nggak salah itu desa Kalipait kalau nggak salah itu ya, itu ya. Itu saya diberikan mie sama orang, nggak tahu, mie instan ya, nggak tahu. Itu saya ya nggak saya masak, namanya saya lupa kalau saya puasa lalu saya makan guys. Nah itulah gagal batal puasanya. Lalu pas saya ingat itu pas sampai di Alas Purwonya itu, oh iya saya puasa, kenapa saya makan mie, itu udah batal, udah semua gagal seperti itulah. Lalu habis itu saya di sana cuma duduk-duduk ya, cuma ya sebentar guys, cuma duduk lewat jalan pintas, intinya nggak jalan tolnya itu ya, nggak jalan sampai gerbangnya, tapi lewat jalan hutan. Nah saya dulu karena saya kosong guys, jadi kayak apaan sih ini, kosong, jadi berjalan lempeng gitu aja sih gitu. Habis itu bentar duduk-duduk di area musola Purwo kalau nggak salah namanya. Itu duduk sholat apa hajat kalau nggak salah dulu. Itu habis itu pulang, udah pulang. Tapi kalau sama orang tua dulu saya pernah sampai ke gua yang tinggi, sampai ke semuanya sudah dijajahi. Tapi kalau sendiri saya cuma di musola sholat lalu pulang. Pasca pulang itu pas di mana, ini singkat cerita ya karena nggak ada cerita yang cuma sedikit ya, momen sedikit yang penting. Lalu habis itu ada di hutan Karatan ke timur ataupun Ngetan itu akan ada hutan, itu ada petir guys, diar. Saya kaget, tiba-tiba mendung, hujan bujur. Lah saya di situ ngiyup kehujanan, basah, bawa vape, wah. Dan saya cuma ngiyup dan saya bertemu sama siapa namanya orang yang ada di babatan ataupun orang ngarit. Nah seperti orang ngarit. Nah untuk binatangnya saya minta air dikasih air tuh, minta nggak salah. Itu pas orang yang bawa air, ini air kamu minum, ini banyu emang kok di umbi kan cari uang, kita umbi ya sebenarnya. Hujan setelah reda saya lanjutkan pulang dan sampai di tempat Karetan Ngulon tadi itu ada kampling. Itu saya berteduh di sana, bertemu teman saya, lalu saya minta bonceng sampai ke masjid ya itulah. Lalu saya berjalan lagi ke arah barat Ngulon, lalu dijemput sama om teman saya, lalu diantar sampai ke rumah. Hujan-hujan nih guys. Nah ceritanya seperti itu, nggak terlalu menarik, cuma yang saya ceritakan adalah berjalan di Alas Purwo sampai bermimpi, sampai bertemu orang yang mungkin saya kurang tahu juga ya. Yang seperti itulah intinya ceritanya. Mungkin ceritanya sampai di sini saja ya teman-teman. Ini hanyalah untuk kenang-kenangan untuk saya pribadi dan dokumentasi untuk saya pribadi, supaya saya mungkin kalau di kemudian mungkin nanti lupa ataupun gimana dapat melihat channel saya pribadi untuk mengingat-ingat permasalahan saya pada saat ini, pada hari ini, ataupun pada yang saat ini saya lakukan, supaya besok di kemudian hari kalau saya ingin mengingat konten-konten awal-awal, supaya saya tahu dan mengingat supaya untuk lebih baik, untuk membuat hiburan untuk kalian teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan yang sudah share, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mendukung channel ini sampai saat ini ya teman-teman. Buat kalian tetap semangat, tetap berbuat baik, dan ingat hidup itu sekali. Buatlah hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat bagi yang orang lain. Ya seperti itu teman-teman. Saya dari Bagas Hilir, channel Ramoyos. Walaupun kontennya cuma cerita tentang pengalaman dahulu yang sudah saya pernah ceritain, semoga dengan cerita ini
dapat menjadikan diri saya pribadi untuk mengingat dengan diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mendukung. Wassalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagasilir Ramonyos. Bye bye. Sampai jumpa di esok hari. Dadah teman-teman. Wosyuk.